Sekarang aku mau menjelaskan tentang not penyimpanan di bot ya. Ini udah banyak fungsinya. Ya kita cek fungsinya kayak sini ya. Udah banyak banget fungsinya. Aku sekarang hanya ingin menjelaskan salah satu fungsinya aja. Ini bisa menerima suara atau kirim feedback suara atau STT dan TTS. STT itu speech to text, kalau TTS itu text to speech. Jadi kebaikannya ya. Nah sekarang karena cek dulu ya TTS-nya. Nah sekarang kondisinya masih nonaktif. Jadi kalau misalnya nonaktif ya dia balasnya teks biasa, misalnya hai. Ya, nanti bakal jawabnya ya teks biasa. Nah ini kan ya. Kalau misalnya aku aktifin TTS on, kita rekam. Halo, apa kabar? Di transkripnya dia langsung ekstrak. Ini jawaban teksnya juga ada. Ini hasil suaranya. Halo. Gak apa-apa. Makasih sudah nanya. Kamu bagaimana kabarnya hari ini? Konfeti. Itu contohnya ya. Terus kalau misalnya ini aku juga bisa streaming, mau TTS on atau TTS off juga bisa. Kita coba aja, ada kata-kata tertentu ya untuk biasanya bisa dapat informasi real time, misalnya saat ini atau berita terkini. Nah, aku coba aja ya. Berita terkini terkait Jawa Barat saat ini. Ya, kita tunggu, sedang mengirim. Oke. Jadi ini udah di jadi kalau udah ada ditentukan kalau ada kata-kata tertentu dia tuh manggil fungsi apa gitu. Ini juga ada manggil fungsi terkait dokumen juga ada sih sebenarnya. Dokumen yang udah kita simpan gitu ya. Untuk penyimpanan dokumennya juga itu kan karena ada basic info, ada basic info, poin-poin penting dari hasil ekstrak dokumen dan sebagainya. Tapi kalau itu sih pakai fungsi chat dokumen, cuman di handle message ini, di chat biasa ini, kalau misalnya kita identifikasi misalnya nomor kontrak atau apa, itu dia langsung identifikasi mencari ke dokumen tersebut dari keseluruhan. Terus ada juga kalau misalnya kita menyimpan dokumen secara manual, kita bisa select dokumen, itu masih lama, aku belum pakai suara sih, tapi secara spesifik dia bisa ngebaca. Jadi kita kayak semacam punya perpustakaan, kita simpan buku, kita simpan catatan atau apapun kita tanya terkait hal tersebut, itu dia bisa jawab. Kita juga bisa simpan secara profile, misalnya kita ingin note pribadi yang sifatnya privasi gitu ya, misalnya kayak catatan kegiatan untuk yang hari ini, atau misalnya atau password atau apa gitu ya. Jadi kita lebih secure gitu. Dan itu tidak bisa dilihat sama orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa lihat. Ini masih mengkonversi, mungkin agak panjang jawabannya, cari informasi terbarunya. Nah ini ya, coba kita dengerin. 2 menit setengah. Berita terkini terkait Jawa Barat dapat ditemukan di beberapa sumber resmi dan media yang sering memperbarui informasi di wilayah tersebut. Berikut ringkasan dan cara mendapatkannya. Portal Jabar Prof. Menjadi pusat satu-satu informasi tentang layanan publik, program pemerintah, dan berita kebijakan di Jawa Barat. Situs ini sering memuat update tentang proyek infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan program sosial terbaru. Detik Jabar. Portal berita khusus Jawa Barat yang menampilkan laporan terbaru tentang peristiwa politik, hukum, kriminal, ekonomi. TTS-nya belum webnya belum on. Itu web on.
supaya dia mencari informasi terbaru. Nah, kalau kayak gini berarti dia lebih real time. Kita ulangin lagi ya, kita pakai teks saja. Berita terbaru Kota Bandung saat ini. Dia langsung mencari informasi terbaru. Kita langsung mengkonversi. Sebenarnya ini juga sama sih. Tadi itu harusnya di online dulu. Dan olahraga, termasuk sepak bola. Bagian berita terkini hari ini biasanya diperbarui setiap jam. Badan Pusat Statistik, BPS, Analisis Sosial Ekonomi 2024. Publikasi dan data statistik terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi provinsi. Informasi ini penting untuk memahami tren pembangunan, tingkat pengangguran, dan indikator lainnya. Lebih seperti itu. Kita juga bisa nyimpan informasi misalnya untuk pribadi sih. Simpan misalnya judulnya apa, misalnya makanan kesukaan. Nah, ini kan judul ya, judul tuh harus pakai underscore jadi biar satu ketentuan gitu ya. Setelah itu yang kesukaan saya ayam goreng gitu ya. Nanti kita tanya, kita simpan dulu aja. Ini satu simpan di profil gitu ya. Kita coba baca lagi yang ini. Kalau misalnya ini nggak akan bisa dilihat sama orang lain juga bisa nyimpan kayak gini. Mereka punya profil masing-masing, punya penyimpanan masing-masing. Jadi setiap profil tidak akan terganggu. Berita terbaru Kota Bandung saat ini. Kota Bandung baru saja mengalami 2 peristiwa penting pada akhir 2025. Pembatasan kuota TPA Sarimukti, 12 Oktober 2025. Kota Bandung menghadapi pembatasan kuota TPA Sarimukti. Penegakan aturan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan kelancaran proses pendaftaran. Pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, tahun ajaran 2025-2026, 16. Skip ya, itu untuk sementara. Kita coba tes sekarang makanan kesukaan saya apa. Coba kita dengarkan. Ini kalau TTS-nya on ya. Hai, Yoga Sudarga. Makanan kesukaanmu adalah ayam goreng. Kaki Dia unggas. tahu. Gitu ceritanya. Nanti aku bikin video tentang fitur yang lain ya. Terima kasih.